Kalau kita cermati daripada surah 7 ayat 172, ketika Allah mengambil kesaksian dari setiap jiwa yang akan dilahirkan ke bumi, di situ kan jelas ala anfusihim, alastu birabbikum bal syahidna, bersaksikah kamu bahwa aku adalah Rabbmu? Mereka katakan, bahkan kami mengakui. Ini merupakan satu pemahaman bahwasanya syahadat yang diucapkan di situ adalah syahadat yang memiliki sifat pengakuan kepada Allah dalam hal kerububiyahannya Allah, belum pada keilahiannya Allah. Dan di situ dikatakan bal syahidna, itu memberi pemahaman kepada kita, itu jamak, bahwasanya dalam setiap kelahiran bayi di muka bumi itu tidak satu. Jadi dalam satu hari, dalam satu masa kelahiran itu ada beberapa jiwa yang lahir di muka bumi ini. Maka di situ bal syahidna. Nah, apakah seseorang yang sudah berikrar, bersyahadat di alam ruh mengenai rububiyahnya Allah, tidak perlu, apakah dia otomatis seorang muslim? Nah, kebanyakan para ulama tersesat dalam hal ini. Termasuk di sini adalah Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya tidak perlu seseorang untuk kemudian bersyahadat lagi pada saat baligh. Ini tidak ada dalilnya, karena ketika itu Ibnu Taimiyah mengambil daripada dalil hadis setiap yang dilahirkan itu, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ adalah bersih, suci, belum terwarnai oleh salah satu din, belum terwarnai oleh salah satu sistem perundang-undangan. Artinya dia masih polos. Orang tuanya lah nanti yang akan menyahudikan dia atau menasranikan dia, ya kan? Makanya ketika baligh, seseorang yang dulu pernah berikrar, bersyahadat dalam alam ruh tentang kerububiyahan Allah, maka dia perlu bersyahadat lagi. Tidak mencukupi seseorang yang dilahirkan itu otomatis dia seorang muslim, karena fitrah. Kalau masalah mengakui daripada kerububiyahannya Allah, kalau di surah 31 ayat 25 di situ, ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir, ya kan, siapa yang menciptakan semuanya ini, alam semesta ini? Allah, mereka katakan. Orang kafir tadi dikatakan, siapa yang menciptakan bumi seisinya, alam raya seisinya ini? Allah, kata mereka. Mereka kenal kerububiyahannya Allah, tapi keuluhiyannya Allah mereka nggak paham. Nah, dalam hal keuluhian Allah ini, syahadat ini diwajibkan diucapkan seseorang ketika dia sudah baligh. Ini adalah sistem di dalam Islam yang berlaku. Maka kalau sistem Islam telah berlaku di suatu negeri, itu ada bayi lahir dicatat sama si RT. Nah, setelah ini bayi baligh ini, bapak atau ibunya melaporkan ke RT bahwasanya anaknya telah baligh, yang laki-laki ataupun perempuan. Maka bapak RT menjadi saksi, anak saya mau masuk Islam atau mau terserah. Nah, kalau dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat, dicatat oleh si RT. Si Fulan umur sekian tahun telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk ke dalam buku induk kaum muslimin. Setelah dia masuk ke dalam buku induk kaum muslimin, dia terdaftar, dia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diterapkan. Ini tugas RT untuk mendata warganya yang baligh, yang telah bersyahadat. Bukan enak saja, ya kan? Enak saja terus mau brojol gitu, terus nggak pakai mengucapkan kalimat syahadat di depan saksi.
terus ngaku Islam. Nah itulah ngaku-ngaku Islam, tetapi belum Muslim karena dia belum bersyahadat secara sah di hadapan seorang saksi yang sah. Siapakah saksi yang sah itu? Minim pada kondisi telah tegak sistem Allah ini, din Allah telah zohir, telah ada, telah wujud, dia harus bersaksi di hadapan petugas kedaulatan Islam ketika itu, yaitu RT, sekelas RT nanti melaporkan ke RW ke lurah, lurah ke camat ke sampai kepada ke Amirul Mukminin, sehingga si bayi ini mendapat hak-hak, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dia mendapat hak pendidikan Islam, dia mendapat hak segala macam, ya kan? Inilah penting, inilah Islam itu bersistem. Kalau mengikuti pendapat orang umum yang awam, yang sebanyak di muka bumi ini, rusak kita. Kita bukan orang Islam. Karena kita nggak pernah bersyahadat mengenai keuluhiannya Allah. Pada waktu di ruh, dia mengaku bersyahadat rububiyahnya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, itu uluhiyahnya Allah yang harus juga diucapkan, diikrarkan, dan kemudian ditambahkan dengan syahadat bersaksi mengenai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi. Kalau mengikuti pemahaman seorang muslim itu punya anak pasti muslim, itu terbantahkan di surah Al-Kahfi ketika Khidir membunuh seorang bayi. Seorang bayi itu jelas anaknya orang beriman, tapi dibunuh oleh Khidir karena dia kafir nantinya. Artinya tidaklah pasti anak seorang muslim, anak seorang mukmin adalah seorang muslim juga. Tidak juga pasti anak seorang kafir dia adalah kafir juga. Yang membuat dia pasti muslim atau kafir ketika dia mengucapkan kalimat syahadat atau tidak pada saat dia balik. Setelah dia balik mengucapkan kalimat syahadat, baru dia dikenakan kewajiban sholat, zakat, saum dan lain-lain. Ini adalah sistem Islam. Nah, di negeri ini ustadz-ustadz, ini hal yang paling mendasar dalam Islam, tapi nggak pernah dikaji sama ustadz-ustadz. Makanya saya selalu ngomong, kita ini cuma merasa muslim, tapi sesungguhnya belum Islam. Ya, jadi ini agar dipahami bahwasanya syahadat pada saat balik itu wajib adanya. Kalaupun belum tegak sistem Islam, maka wajiblah seorang muslim hijrah ke negeri di mana syariat telah tegak. Kalaupun dia tidak mampu untuk daruratnya, maka dia bisa mengucapkan kalimat syahadat itu di hadapan kedua orang tuanya atau keluarganya yang juga sudah balik, yang nanti bisa menjadi saksi di akhirat nanti bahwasanya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah dan para malaikatnya bahwasanya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa ada saksi. Dan dia bersyahadat tanpa adanya saksi, maka dia tidak dinyatakan sebagai seorang muslim. Demikian uraian singkat mengenai syahadat, hal yang sangat mendasar dalam Islam agar bisa difahami. Terima kasih.